Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada, seperti biasa kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Titik Nol Nusantara. Ada video dengan judul IKN Semakin Jos, Pak Jokowi ke Kalimantan mampir ke IKN, ingatkan keberlanjutan pembangunan IKN. Wah, benarkah Pak Jokowi berkunjung ke IKN? Seperti apakah informasi dan beritanya? Langsung saja kita ikuti videonya. Kalau kita datang ke Kalimantan, biasanya sebelum sambutan itu ada pantun. Pantun? Pak Dan Jokowi saya mau pantun ya? nggak tahu sudah bolak-balik ke IKN ini, selalu diberi pantun dan saya belum pernah berpantun. Wah, belum pernah berpantun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mau berpantun dulu. Boleh ya? Beneran Pak Jokowi mau berpantun ya? Ikan lohan, ikan gabus. Tak, Direndam Cakep. dulu, baru direbus. cakep. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 Yang saya katanya. maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Wah, Bukan 100 CEO. uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Iya. Dan memang ya benar juga, duit itu Ramai perlu banget untuk membangun Pak negara Jokowi ke ini. IKN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah bolak-balik saya sampaikan, sudah sering kali saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Sering kita lupa negara ini adalah negara besar, Betul. negara yang sangat besar. Banyak yang belum tahu. Saya sering berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahwa kita memiliki 17.000 pulau, belum tahu. 17.000 pulau Bahwa ya. penduduk kita ini Indonesia. sudah hampir 280 juta, juga banyak yang belum tahu. 280 juta penduduk Indonesia sekarang. Inilah yang sering saya ulang-ulang kalau dalam pertemuan supaya, dan sekarang hampir semuanya tahu bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan sebagai negara besar, mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba, tapi kan punya jet pribadi. Coba terbang dari Aceh, Banda Aceh, langsung ke Jayapura atau ke Wamena. Baru tahu berapa luas negara ini. Saya pernah mencoba sekali. 9 jam 15 menit. Dari Banda Aceh. Nanti nyobalah satu-satu. Dari Banda Aceh ke Jayapura. Kan terasa betapa negara ini sangat, negara kita berkerasa negara ini negara besar. Itu kalau dari London mungkin Jam sampai, naik pesawat. kalau sini mungkin sampai mana? Istanbul mungkin. Melewati 6 atau 7 negara. Ya Luar inilah biasa ya. negara kita. Dan kita juga memiliki potensi yang sangat besar. Juga bolak-balik saya sampaikan, potensi mineral melimpah, potensi perikanan melimpah, potensi produk agri melimpah, potensi energi hijau juga melimpah. Kita memiliki sungai saja memiliki 4.400 sungai, yang 128 itu sungai besar. 1.400 sungai. Dan paling besar itu kalau mau energi hijau, Sungai Mambramo itu punya potensi 23.000 megawatt. Kedua, Sungai Kayan di Kalimantan 11.000 megawatt. Itu yang hydropower. Belum yang geothermal. Geothermal kita memiliki 29.000 megawatt. Baru dipakai kira-kira 2.000-an megawatt. Potensinya masih besar sekali. Dan inilah
yang akan menjadi daya tarik negara kita, karena ke depan ekonomi hijau, energi hijau itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana mengintegrasikan potensi ini agar menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita. Ketergantungan negara lain kepada bangsa kita. Sehingga saya pengen sekali ada satu produk besar kita yang bisa masuk ke global supply chains. Inilah yang sedang dalam proses kita rancang, yaitu ekosistem EV baterai dan ekosistem EV, electric vehicle. Tapi mengintegrasikan ini juga bukan barang yang mudah. Bagaimana mengintegrasikan nikel yang banyak di Sulawesi dengan bauksit yang banyak di barat, di Bintan, di Kalbar, diintegrasikan lagi dengan tembaga yang ada di Papua, di NTB. Yang paling efisien itu diletakkan di mana kalau kita ingin membuat pabriknya. Seperti dulu memutuskan Freeport membangun smelter itu di Gresik atau di Papua. Saya minta di Papua saat itu. Tapi dihitung-hitung, Pak, ini berat di sini, listriknya dari mana? Akhirnya diputuskan di Gresik. Inilah karena negara seluas ini mengintegrasikan itulah barang yang sulit. Mengkonsolidasikan itu juga barang yang sulit. Tapi kembali, untuk membangunnya pemerintah tidak bisa sendiri. Butuh peran semua dari kita. Butuh kontribusi semua dari kita. Termasuk utamanya para pengusaha, para investor, para CEO. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk ke negara maju. Dan kesempatan itu juga bolak-balik saya sampaikan. Kesempatan itu ada dalam 3 kepemimpinan nasional ke depan. 3 kali kepemimpinan nasional ke depan. Dan itu juga yang sering disampaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh OECD, oleh McKinsey. Saya suruh ngitung lagi oleh Bappenas. Kesempatan itu ada, peluang itu ada, opportunity itu ada. Tapi tantangannya juga tidak gampang, tantangannya juga tidak ringan. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan. Ya, demikianlah informasinya ya, Pak Presiden Jokowi ke IKN. Jadi berkunjung ke Kalimantan terus mampir ke IKN. Itu tadi terlihat ramai sekali ya, kerumunan masyarakat, warga itu yang menyambut kedatangan Pak Jokowi ke IKN. Tadi sempat di awalnya Pak Jokowi memberikan pantun ya, karena selama ini setiap ke Kalimantan diberi pantun dan Pak Jokowi belum pernah berpantun. Tadi barusan Pak Jokowi menyampaikan pantunnya dan agak sedikit lucu ya bagian belakangnya, pinjam dulu 100 gitu. Nah,
Jadi Pak Presiden Jokowi ini tadi maaf, bukan Pak Presiden Jokowi lagi ya, sekarang sudah bukan menjadi presiden, sekarang sudah Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi tadi menyampaikan bahwa Indonesia itu negara besar. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas dan sangat besar, penduduknya juga menempati urutan keempat. Jadi Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara maju ya, yang sekarang ini negara berkembang, sangat berpotensi untuk menjadi negara maju, tetapi semuanya harus bersinergi, terus harus berkelanjutan, dan salah satunya ini untuk pembangunan IKN ya, untuk pembangunan IKN ini harus berkelanjutan, harus dilanjutkan untuk menghadapi Indonesia emas dan kita menuju Indonesia maju. Kita doakan saja mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi negara maju dan rakyatnya juga semakin makmur. Terus tadi di kawasan IKN juga ya sudah terlihat sangat bagus, benar-benar sudah luar biasa. Untuk pembangunan tahap 1 ini sudah selesai. Ini harus dilanjutkan di tahap berikutnya, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 ke depannya ya. Mudah-mudahan nanti terus dikerjakan, terus dilanjutkan sampai ke tahap akhir di sekitar 2045 ya, kalau nggak salah. Kita doakan saja semoga pembangunan IKN terus berjalan lancar dari tahap 1 sampai tahap akhir, dan mudah-mudahan Indonesia akan segera menjadi negara maju. Kita doakan juga buat para pekerja yang bertugas di IKN dan bekerja di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.